Film diawali dengan suasana peternakan keluarga di tengah gurun milik keluarga Haywood, di mana keluarga itu merupakan keturunan ke-10 yang mengurusi peternakan itu. Kita diperlihatkan ada seorang pria bernama OJ. Dia baru saja membantu ayahnya untuk merawat kuda-kuda yang ada di peternakan. Keluarga Haywood adalah penyedia kuda untuk keperluan syuting, seperti syuting film laga, diantaranya Angling Dharma dan Misteri Gunung Merapi. OJ tiba-tiba mendengar suara aneh, kemudian disusul ada benda-benda aneh yang jatuh dari langit. Saat OJ memanggil ayahnya, tiba-tiba ayahnya terjatuh dari kuda yang sedang ditungganginya. Tak berapa lama, mereka berdua pergi ke rumah sakit terdekat tanpa sempat membawa kartu BPJS. Wajah ayahnya yang melihat luka parah. Sepanjang perjalanan, OJ terus berusaha membuat si ayah tetap tersadar. Sesampainya di rumah sakit, si ayah ternyata kelilipan koin, di mana koin tersebut masuk sampai ke dalam kepalanya. Dan di dalam peternakan juga terlihat seekor kuda yang tertancap pahanya oleh sebuah kunci. Beberapa bulan kemudian, OJ pergi ke taman hiburan yang dihuni oleh keluarga Jupe. Taman hiburan tersebut diberi nama Jupe Park. Taman hiburan itu bertemakan koboi. OJ berencana untuk menjual kudanya di sana. Tapi sebelum menjualnya, OJ membuat perjanjian dengan Jupe, yaitu OJ boleh membeli kuda tersebut kembali jika dia sudah mempunyai uang. Saat sore hari, OJ berbincang dengan adiknya yang bernama M. M mengingat kebersamaan mereka bersama mendiang ayahnya. Lalu malam pun tiba. Di sana OJ termenung bersama seekor kuda. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Lalu OJ meminta M untuk mengecilkan lagu Cari Bebeknya. Lalu OJ pun semakin keheranan karena salah satu kudanya langsung lari terbirit-birit meninggalkan peternakan. Lalu OJ pun mengejarnya menggunakan odong-odong. Di ujung peternakan dia tidak menemukan kudanya di sana. Malah dia melihat sekelebat yang lewat di depan matanya. Untuk memastikannya, dia segera pulang dan mengecek CCTV. M ikut keheranan. Kenapa tiba-tiba kakaknya OJ ingin mengecek CCTV? Padahal selama ini OJ hanya mau mengurusi kuda saja. M menanyakan ke kakaknya, apakah kamu melihatnya dengan jelas? OJ menjawab, aku sangat yakin itu adalah makhluk aneh. Lalu M mengatakan kepada OJ, sepertinya kita mempunyai pikiran yang sama tentang gosip yang selama ini tersebar, tentang di sini ada alien. Keesokan harinya, kakak beradik itu pergi ke Alfamart untuk membeli beberapa peralatan CCTV. Mereka berpikir kalau mereka sukses membuktikan bahwa di sana ada alien, maka mereka akan mendapatkan uang yang banyak dan melanjutkan bisnis peternakan keluarga mereka. Lalu di sana mereka bertemu dengan Torres. Di sana Torres menawarkan jasanya untuk membantu pemasangan CCTV. Beberapa saat kemudian, Torres tiba di peternakan dengan membawa peralatan satu mobil penuh. M berpikiran bahwa pemasangan CCTV ini akan memakan waktu cukup banyak. Oleh karena itu, ia izin untuk pergi sebentar ke warung Basri untuk membeli tas Sri. Setelah pemasangan kamera selesai, Torres memberikan cara mengoperasikannya kepada OJ dan mereka mengecek di semua titik CCTV. Sampai di saat mengecek CCTV yang berada di atas bukit, kemudian M berteriak kepada mereka, OJ dan Torres. Lalu OJ dan Torres menghampiri M. M berteriak tadi bertujuan meminta kakaknya untuk membantu membawakan oleh-oleh berupa patung kuda. OJ sudah mengira bahwa patung kuda tersebut M dapatkan dari taman bermain kepunyaannya Jupe. M berencana patung kuda tersebut akan dijadikan umpan untuk makhluk asing. Tak lama kemudian, Jupe pun muncul. Di sana dia mengundang M dan OJ untuk pergi ke pembukaan OJ Park, karena di sana akan dibuka oleh kudanya OJ yang telah dijual kepada Jupe. Singkat cerita, setelah pekerjaan semua selesai, waktunya Torres pulang. Tapi sebelum pulang,
Torres mengulur-ulur waktu. Siapa tahu M dan OJ akan membocorkan rahasianya tentang alien tersebut. Tapi mereka berdua tetap santuy dan akhirnya Torres pulang tanpa uang rokok. Hari berganti malam. OJ sedang mengingat peralatan syuting di waktu ayahnya masih hidup. Dia melihat lampu kandang tiba-tiba menyala. Dia lalu menghampirinya dan di sana ternyata ada alien. Lalu OJ mengambil HP-nya dan merekam alien tersebut. Don't mess with Jupiter's claim! Ternyata itu bukanlah alien, melainkan anak-anaknya Jupe yang Jupe tugaskan untuk menakut-nakuti OJ dan M karena telah mencuri patung kudanya. Lalu kita diperlihatkan M yang penasaran dan dia mendekati salah satu CCTV-nya. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah serangga cingcorang. Lalu Torres menelpon dan mengatakan bahwa salah satu kamera CCTV-nya mati tanpa sebab. Di tempat lain, OJ terlihat agak kebingungan karena salah satu kudanya tiba-tiba lari terbirit-birit. Lalu setelah itu dia melihat angin puyuh yang aneh. Angin itu mendekat dan menarik patung kuda yang dibawa oleh M tadi siang. Untung saja di sana ada gudang yang dekat dengan OJ dan OJ pun pergi ke gudang tersebut untuk bersembunyi. Lalu kamera yang ditutupi oleh cingcorang tadi, M mencoba untuk mengusir serangga tersebut untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Setelah itu, M mengajak OJ pergi dari peternakan tersebut karena M merasa sudah tidak aman lagi untuk tinggal di peternakan tersebut. Tapi OJ menolak tawaran tersebut dan memilih tetap tinggal di peternakan karena OJ berpikir kalau dia masih mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan peternakan keluarganya secara turun-temurun. Jadi mau tak mau M mengikuti kemauan kakaknya untuk tetap tinggal di peternakan tersebut. Lalu keesokan harinya, M dan OJ mengajak seorang pembuat film bernama Jaka untuk berkolaborasi membuat film dokumenter tentang alien. Jadi, Jaka adalah seorang produser film dokumenter yang salah satu filmnya adalah berjudul Hidayah Azab Kubur. Tapi Jaka menolak ajakan tersebut karena Jaka tidak percaya dengan M. Lalu setelah itu, Torres kembali datang ke peternakan dan langsung melongo melihat bukit yang ada di belakang rumah. Langsung saja, Torres mengecek CCTV dan memberitahu kepada OJ dan M bahwa ada awan yang tidak bergerak sama sekali di atas bukit tersebut. Dan setelah itu, OJ baru sadar bahwa dia melihat awan yang sama setelah berbulan-bulan. OJ berpendapat bahwa dia tidak tahu apa itu pastinya, tapi itu bukanlah sebuah pesawat alien. Tak lama kemudian, mereka mendengar radio saluran cuaca bahwa tidak lama lagi akan turun badai. Oleh karena itu, OJ dan Torres bekerja sama menutup kamera CCTV dengan kain untuk melindunginya. Lalu OJ melihat ada brosur yang tertutup oleh letong kuda. Lalu dia berpikiran bahwa untuk mendatangi Jupe, karena siapa tahu alien itu akan pergi ke sana karena terpancing oleh kerumunan manusia yang banyak di sana. Lalu kita diperlihatkan ada banyak orang di tempat Jupe untuk menonton pembukaan teman bermain di sana. Sebagai pembawa acara, Jupe akan mempertontonkan kuda kesayangan dari OJ sebagai pertunjukan utama. Namun tanpa mereka sadari, ada sebuah awan yang sedang mengintai mereka. Saat awan itu datang, beberapa tamu sudah mulai panik. Namun Jupe tidak mau acara itu hancur. Oleh karena itu, Jupe meminta semua tamu untuk tetap tenang dan melanjutkan pertunjukannya. Lalu tanpa peringatan, alien tersebut menyedot semua penonton yang ada di sana, termasuk Jupe. Lalu kemudian kita diperlihatkan OJ telah sampai di tempatnya Jupe. Dia terlihat agak terkejut karena di sana ada banyak puing-puing yang tertinggal, tapi tidak menemukan satu manusia pun di sana. Dan ternyata di sana hanya ada kudanya saja di dalam kandang kaca. Namun ketika OJ memanggil kudanya,
Bukannya kudanya yang datang, malah alien itu yang datang. Saat alien tersebut ingin menyedot OJ, ternyata OJ tertahan oleh sebuah bangunan dan mengakibatkan kepalanya terbentur dan akhirnya OJ pun pingsan. Saat OJ sudah siuman dari pingsan, lalu OJ pun pulang ke peternakan dengan membawa kuda miliknya. Di dalam perjalanan, dia sambil menelpon M untuk memberitahunya untuk hati-hati dan dia membuktikan bahwa dia benar bahwa awan itu bukanlah pesawat luar angkasa, melainkan alien itu sendiri. Dan dia juga menceritakan bahwa alien itu telah memakan semua pengunjung di Jupe Park. Lalu M sadar bahwa di atas rumahnya tepat ada alien yang sedang mengeluarkan puing-puing dari Jupe Park. Dan selain itu juga, dia mengeluarkan darah yang berwarna merah, sehingga rumahnya menjadi berwarna merah. Di luar kita melihat OJ yang mengendarai mobil dan tiba-tiba berhenti mogok. Lalu hujan pun berhenti tiba-tiba, padahal dari jauh kelihatan masih hujan yang sangat deras. Dan dia merasa bahwa alien tersebut berada tepat di atasnya. Dan tiba-tiba ada patung unicorn yang jatuh menimpa kaca depan mobilnya. Keesokan paginya, OJ berniat untuk menjemput M dan Torres di rumahnya. Dia melihat banyak sekali puing-puing yang tidak bisa diterna oleh alien tersebut. OJ sadar kalau alien tersebut masih berada di area peternakan. Dan di situ OJ sadar jika dia tidak melihat alien tersebut, maka alien pun tidak bisa melihat OJ. Dan mereka bertiga pun selamat untuk sementara. Karena kejadian kemarin di Jupe Park, maka kejadian tersebut menjadi viral karena orang-orang hilang begitu saja tanpa ada bukti apapun. Dan berita itu pun menarik perhatian Jaka bahwa apa yang dikatakan oleh M itu adalah benar. Lalu keesokan harinya, Jaka datang ke peternakan. Dia menawarkan bantuannya kepada OJ untuk mendokumentasikan alien yang telah dibicarakan oleh M dan OJ. Jaka berpendapat kalau mereka mampu membuktikan bahwa ada alien di tempat tersebut, mungkin pemerintah akan turun tangan untuk melenyapkan alien tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, mereka membuat rencana di mana OJ menjadi umpan dan anggota yang lain menjadi juru kamera untuk merekam kejadian tersebut. Dari pengalaman OJ dan M, dia memberitahu bahwa alien tersebut mirip dukun Samsudin, bisa mengeluarkan barang-barang padat seperti paku, keris, dan sebagainya. Karena itu akan melukai tubuhnya. Lalu Jaka pun menunjukkan kamera yang sudah dimodifikasi, yang tidak menggunakan listrik, tapi menggunakan tenaga kayu dengan tangannya. Go, boy! Karena benda-benda yang menggunakan listrik akan mati semuanya. Sebelum alien tersebut datang, mereka menyiapkan peralatan untuk memancing alien itu keluar. Di antaranya, orang-orangan angin yang ada di depan Indomaret mereka curi. Lalu mereka juga membawa alat-alat dari tokonya Torres. Dan juga aki-aki mobil yang berada di parkiran Jupe Park. Unless you want his attention. Park's closed. You know people gonna come and do what they always. Singkat cerita, semua peralatan telah dipersiapkan dengan baik. Torres dan Jaka mendapat peran yang sama, yaitu merekam kejadian oleh kamera yang berbeda. M bertugas untuk memantau keadaan dengan CCTV di dalam rumah. Sambil menunggu alien, M memutar lagu Care Bebek untuk menambah semangat. Begitu persiapan selesai, OJ bersiap pergi ke ujung peternakan untuk memancing makhluk tersebut. Lalu tiba-tiba muncullah seorang motovlog untuk meliput kejadian di Jupe Park. Lalu motovlog tersebut bertemu M
dan M pun melarangnya untuk melewati jalan tersebut. Tapi motovlogger tersebut tetap ngeyel dan mau melewati jalan tersebut. Kemudian Jaka dan Torres melihat motovlog tersebut jatuh. We still rolling? Over. Goddamn. Dan OJ mencoba untuk menolongnya. OJ mendapat firasat bahwa alien tersebut sudah tiba di sana dan dia pun langsung meninggalkan motovlogger tersebut. Sehingga motovlog tersebut dihisap oleh alien begitu saja. OJ langsung memancingnya dengan menggunakan kupluk yang di belakangnya diberi tanda, seolah-olah itu adalah mata yang melihat makhluk tersebut. Dan akhirnya alien itu terpancing dan mengejar OJ. Aksi tersebut berhasil direkam oleh Torres dan Jaka. Karena Jaka hidupnya yang perfeksionis, maka dia kurang puas dengan hasil yang tadi. Dan dia pun pergi ke atas bukit untuk mendapatkan gambar yang lebih baik lagi. Dan karena perbuatan Jaka sendiri, yang tidak mau mendengar nasihat dari temannya, akhirnya Jaka dihisap oleh alien. Setelah alien tersebut menghisap Jaka, sekarang alien itu mencoba untuk menghisap Torres. Tapi Torres selamat karena dia tertutup oleh terpal jemuran padi Mang Otoy. Lalu alien itu mengincar M dan makhluk tersebut mencoba menghisap M beserta rumahnya. Begitu OJ melihat adiknya akan dihisap oleh alien, OJ berinisiatif untuk memancing makhluk tersebut. Begitu M keluar dari rumah, OJ pergi ke sisi lain dan meminta M untuk mengendari motor yang dikendari motovlog tadi untuk pergi dari sana. Get it! Come on! Lalu M menaiki motor dan langsung pergi sekencang-kencangnya dari sana. Dan ternyata alien tersebut melihat M dan lalu mengejarnya. Lalu tibalah M ke Jupe Park. Dia langsung melepaskan balon karbit raksasa. He's gonna fuck you up. Karena balon tersebut berbentuk manusia yang ada matanya, maka alien tersebut terpancing dan mengejar balon tersebut dan lalu menghisapnya. Kita juga diperlihatkan kalau M sedang mempersiapkan kamera sumur yang ada di Jupe Park. M mencoba untuk memotret makhluk tersebut beberapa kali dan gagal. Lalu beberapa saat kemudian, balon karbit itu meledak di dalam tubuh alien, dan alien itu pun tewas, ikut meledak bersama balon karbit. M melihat aksinya berhasil, dan lalu dia menangis haru karena mampu membalaskan dendam kakak dan ayahnya yang lalu. Lalu saat itu juga para wartawan datang ke tempat ini dan melihat semua kejadiannya. Kebahagiaan M belum selesai sampai di situ saja. Ternyata dia berhasil membidik foto alien itu dengan hasil yang sempurna. Dan juga kakaknya yaitu OJ juga selamat. Dan film pun selesai. Jadi pesan yang disampaikan dalam film ini adalah, jika tidak ingin kelilipan, janganlah suka melihat ke atas jika sedang hujan. Apalagi jika itu hujan koin. Oke, sekian dulu dari Noli. Adios.